Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu mau film jadul. Ya opo kabar lur, sehat-sehat kabeh yo. Balik maneh ambek aku Icang. Udah lumayan lama ya lur kita nggak ngidul film animasi. Terakhir film Up ya kalau nggak salah ya. Kali ini kita akan mengidul film animasi lagi yang berjudul Sinbad Legend of the Seven Seas tahun 2003. Meskipun ini film animasi, tapi ada beberapa unsur dewasanya. Jadi bocil ya, dimohon meninggalkan video ini. Disutradarai oleh Tim Johnson dan Patrick Gilmore, diperankan oleh Brad Pitt, Catherine Zeta-Jones, dan masih banyak lagi. Bercerita tentang kelompok bajak laut yang dipimpin oleh seorang pria kuat nan sombong bernama Sinbad. Mereka harus mengarungi lautan untuk mendapatkan kitab perdamaian yang telah dicuri oleh Dewi Kekacauan bernama Eris. Semua itu dilakukan untuk menyelamatkan nyawa sahabat masa kecil Sinbad. Apa penasaran? Ya udah, kita langsung pantun seperti biasa ya. Cak Hamdali keleke mambu, monggo sekecaaken. Bu, kelekmu mambu. Seorang dewi kekacauan bernama Eris sedang memantau keadaan bumi, di mana ada kapal pangeran yang sedang dikejar oleh kapal bajak laut. Eris pun mengirimkan makhluk gurita bernama Cetus untuk menyerang mereka. Sinbad, sang kapten kapal bajak laut, berniat mencuri di kapal pangeran. Saking kuatnya Sinbad, dengan mudahnya banyak pasukan kerajaan dikalahkan. Ternyata itu kapal milik Proteus, sahabat Sinbad semasa kecil. Sinbad berniat mencuri kitab perdamaian. Kitab ini berfungsi untuk melindungi 12 kota. Meskipun Proteus dulunya sahabat Sinbad, tapi Sinbad tetap akan mencuri kitab itu karena bisa dijual mahal. Proteus pun terpaksa harus melawannya. Lalu tiba-tiba Cetus menyerang kapal Proteus. Anjing Sinbad bernama Spike ikut menyerang Cetus. Karena kapal Sinbad disingkirkan, Sinbad harus mengalahkan Cetus terlebih dahulu. Cetus berhasil dipancing memakan bom, tapi itu tidak berpengaruh. Sinbad dan Proteus kini harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Let's go! How about try not to get killed? No! Meskipun Cetus berhasil dikalahkan, tapi Sinbad juga ikut ditarik ke dalam laut. Lalu Eris datang menyelamatkan Sinbad. Eris akan membiarkan Sinbad hidup dan mengabulkan apapun permintaannya, asalkan Sinbad harus mendapatkan kitab perdamaian dan diberikan kepada Eris. Jika kitab sudah didapatkan, Sinbad harus mengikuti arah bintang di luar horizon agar sampai di Tartarus, kediaman si Eris. Sinbad pun akhirnya dilepaskan. So gullible. That's a good one. Goddess of Chaos? Oh, I'm writing that down. Sesuai misinya, Pangeran Proteus membawa kitab perdamaian ke Syracuse. Raja Daimas pun merayakan keberhasilan misi Proteus. Lalu Sinbad dan kawanan perampoknya juga datang ke Syracuse. Proteus pun menyambut mereka dan mengajaknya berpesta bersama. Put away your swords. Yes, I've told her all about you. Weapons. Sinbad diperkenalkan Proteus dengan tunangannya Marina, duta besar dari Thrace. Anehnya Sinbad tiba-tiba pergi entah kenapa, dan Sinbad juga mengurungkan niat mencuri kitab perdamaian. Marina sebenarnya sangat ingin mengarungi lautan untuk melihat dunia. Lalu Raja Daimes datang mengajak mereka kembali berpesta. Di ruang penyimpanan kitab perdamaian, Eris menyamar menjadi Sinbad untuk mencuri kitab tersebut. Sinbad! All the pieces are coming together.
Sinbad yang asli pun ditangkap karena dituduh telah mencuri. Sinbad bilang ke Proteus bahwa ini pasti ulah Dewi Eris dan kitab pasti ada di kediamannya Tartarus. Perwakilan dari 12 kota tetap menyatakan Sinbad bersalah dan akan dihukum mati. Lalu Proteus datang untuk membelanya. Proteus percaya perkataan Sinbad jika kitab dicuri oleh Eris. Proteus ingin Sinbad mencuri kembali kitab itu dan sebagai gantinya Proteus yang akan menggantikan posisinya untuk hukuman mati. Sinbad diberi waktu 10 hari untuk mendapatkan kitab perdamaian. Jika melebihi waktu, maka Proteus akan langsung dihukum mati. Oh, and Sinbad. Don't be late. Sinbad awalnya nggak mau pergi ke Tartarus dan malah akan ke Fiji untuk hidup bebas. Tapi Kale ingin Sinbad lebih peduli dengan sahabatnya Proteus. Sinbad pun bilang tenang aja cuy, nggak bakalan lah Proteus dibunuh ya kan. Sinbad pun tetap kekeh berangkat ke Fiji. Tapi ternyata Marina ada di gudang kapal tersebut. Marina ingin membantu Sinbad mengambil kitab perdamaian. Sinbad bilang bahwa pencurian kitab itu bukan tanggung jawabnya dan Sinbad akan tetap pergi ke Fiji. Marina terpaksa menyuap Sinbad dengan permata. Sinbad pun akhirnya setuju untuk mengambil kitab perdamaian. Tapi Marina dikurung Sinbad agar tidak berulah. We have excellent ocean views, living quarters. If you think Red, pasukan Sinbad yang suka gelantungan, menyarankan tidak usah pergi ke Tartarus karena tidak ada satu pelaut pun yang selamat jika pergi ke sana. Tapi Sinbad tetap santuy dan tetap akan pergi ke Tartarus. Lalu Eris yang tahu rencana Sinbad mencoba menghalanginya. Marina berhasil menjebol pintu gudang dan kapal sudah sampai di Gigi Naga, wilayah dengan batu-batu besar dan jalur sempit yang sudah menewaskan banyak pelaut. Lalu tiba-tiba semua kru kapal terpesona oleh nyanyian siren, makhluk mitologi Yunani yang bisa membuat semua pria tidak sadarkan diri jika mendengar nyanyiannya. Marina pun harus menyelamatkan kapal sekaligus semua kru di sana. round the deck now. Spike, get Sinbad. The blades. Marina berhasil menyelamatkan mereka semua. Semua kru pun menyanjung keberanian Marina, kecuali Sinbad. Bukannya bilang makasih, malah nyalahin Marina karena banyak bagian kapalnya yang rusak. More than a little scratch. Sinbad pun akhirnya mengucapkan terima kasih agar krunya dan Spike tidak membencinya. Di penjara, Raja Daimas diam-diam akan membawa kabur Proteus karena Raja Daimas yakin Sinbad tidak akan pergi ke Tartarus. Tapi Proteus yakin Sinbad akan datang untuk menolongnya. Sinbad dan kawan-kawan mampir ke pulau kecil dan mengambil getah pohon untuk memperbaiki bagian-bagian kapal yang rusak. Sekarang semua kru sangat menghormati Marina, tapi Sinbad tetap ajaim dan gengsi sampai akhirnya mereka bertikai kembali. Lalu tiba-tiba No. itu bukanlah pulau kecil, melainkan ikan raksasa. Mereka semua berhasil kembali ke kapal dan menancapkan pengait ke tubuh ikan itu agar kapal bisa melaju kencang. Karena semua orang sudah mabuk laut, tali pun akhirnya diputus. Marina dan Sinbad kini sudah berbaikan. Marina penasaran bagaimana Sinbad dan Proteus dulu bisa bersahabat. Ternyata dulu Sinbad pernah diselamatkan oleh Proteus dari serangan preman-preman. Dan akhirnya mereka pun bertarung bersama. Lalu Eris lagi-lagi menghalangi mereka dengan membekukan laut di sana. Dan bukan hanya itu, tapi burung raksasa juga dikirimkannya.
Marina yang akan dimakan berhasil meloloskan diri. Sinbad pun pergi sendirian untuk menyelamatkan Marina. Don't let the blocks freeze! Aye, aye, Captain. And Kale, Aye. give me a hug. It's looking the other way. Sinbad berhasil menemukan Marina dan dengan tololnya Let's go! mereka berdua berhasil selamat, tapi hanya Marina yang disambut kru Sinbad. Dan longsoran bangunan-bangunan di sana berhasil membuka jalan mereka. Malam harinya Marina mendatangi Sinbad dan berterima kasih karena sudah menolongnya. Karena Marina sebenarnya sangat mencintai laut, Sinbad pun memberikan kemudi kapal ke Marina. Sinbad bilang dulu dirinya dan Proteus sama-sama ingin menjadi angkatan laut kerajaan. Tapi seiring berjalannya waktu, takdir jalan mereka berbeda. Sinbad mengaku jika dulu dia jatuh cinta saat melihat Marina pertama kali. Inilah alasannya kenapa Sinbad iri melihat Proteus bertunangan dengan Marina Lur. Dan tiba-tiba Thanks, Captain. It's the edge of the world. mereka telah sampai di gerbang Tartarus. Ternyata gerbang berada di ujung dunia dan laut tidak mencapai gerbang itu. Teori konspirasi bumi datar. Sinbad mengingat perkataan Eris, yaitu ikuti bintang yang berada di luar horizon. Sinbad pun mengerahkan semua krunya bertugas di posisi masing-masing. Karena kapal tidak bisa mencapai gerbang, hanya Sinbad dan Marina sajalah yang masuk ke dalamnya. Mereka berdua terdampar di padang pasir bergelombang dan akan diserang oleh makhluk-makhluk mitologi Yunani milik Eris. Tapi Eris menahan serangan peliharaan-peliharaannya dan menyambut kedatangan mereka. Eris mengucapkan selamat karena tidak pernah ada manusia yang sampai Tartarus sebelumnya. Ternyata Eris sudah merencanakan semua ini. Eris tahu jika Proteus akan berkorban untuk Sinbad, dan pada akhirnya Proteus akan mati. Tidak ada penerus kerajaan Sirakius dan nantinya kerajaan akan runtuh. Meskipun Sinbad berusaha menyelamatkan Proteus, tapi Sinbad tetap mengkhianati sahabatnya tersebut karena Sinbad telah mencuri cinta sejati Proteus, yaitu Marina. Eris pun memberikan sebuah permainan. Jika Sinbad menang, maka Eris berjanji kitab perdamaian boleh diambilnya. Permainannya adalah Sinbad harus menjawab jujur. Jika Sinbad tidak mendapatkan kitab tersebut, apakah Sinbad melanjutkan berlayar dengan wanita impiannya Marina, atau tetap kembali ke Sirakius dan harus menerima hukuman mati, menjadi pencuri atau menjadi pahlawan? Sinbad pun menjawab jika dia akan tetap kembali ke Sirakius. Lalu You're lying. Sinbad membenarkan perkataan Eris. Di dalam lubuk hatinya sebenarnya dia ingin pergi bersama Marina. Tapi Sinbad juga harus bertanggung jawab menyelamatkan sahabatnya Proteus. Marina tidak ingin melihat Sinbad mati jika kembali ke Sirakius, karena Marina juga sangat mencintai Sinbad. Tapi Sinbad mengatakan, apakah kamu bisa mencintai seorang lelaki yang melarikan diri dari masalah? Sepuluh hari sudah berlalu. Pagi itu Proteus akan dihukum mati. Lalu Sinbad menepati janjinya kembali ke Sirakius. Meskipun kitabnya tidak berhasil dia ambil, kini Sinbadlah yang akan dihukum mati. Tapi kemudian
Aerys tiba-tiba datang dan marah-marah, mengatakan bahwa Sinbad adalah orang yang egois dan tidak mungkin dia melakukan hal seperti ini. Sinbad awalnya kebingungan apa maksud Aerys sebenarnya, tapi Sinbad akhirnya mengerti bahwa perjanjian mereka masih berlaku. Sinbad tidak berbohong dan benar-benar kembali untuk menyelamatkan Proteus. Sesuai janji, kitab perdamaian pun akhirnya dikembalikan oleh Aerys. Lalu Aerys pergi dari sana. Kini 12 kota sudah damai kembali. Kitab perdamaian dikembalikan ke Raja Daimas. Daimas mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf karena sudah tidak mempercayai Sinbad. Proteus mengajak Sinbad berpesta, tapi Sinbad harus pergi lagi menuju ke tempat impiannya yaitu Fiji. Proteus dan Marina harus berpisah dengannya. Proteus sangat memahami jika Marina sangat ingin hidup di lautan, dan Proteus juga tahu jika Marina telah jatuh cinta dengan Sinbad. Proteus pun ingin Marina mengikuti kata hatinya. She got her chance. She sailed the seas and she fell in love. Sinbad pun akan memulai pelayarannya kembali, dan ternyata betapa senangnya Sinbad melihat Marina yang kembali. Mereka berdua pun hidup bahagia. Buyar, dasar Sinbad perebut bini orang. Sayangnya film ini gagal di pasaran lur, padahal bagus loh beneran. Ini dikarenakan terjadi perdebatan antara yang memproduksi dan pihak DreamWorks. Pihak produksi ingin film tidak ada unsur dewasanya, artinya Sinbad menghargai Proteus dan membiarkan Proteus menikah dengan Marina. Tapi DreamWorks ingin ending yang lebih konvensional, Sinbad berlayar dan hidup bersama dengan Marina. Jatuhnya kan malah Sinbad ini pelakor ya, pelakor buat cewek, buat cowok apa namanya, ya itulah pokoknya. Meskipun begitu, film ini sangat layak buat kalian tonton. Perpaduan antara animasi 2 dimensi dan efek CGI yang memukau dijamin bikin kalian betah. Lihat adegan-adegan aksi dan komedinya. Pesan moral yang bisa diambil dari film ini adalah pergilah merantau ke tanah orang, karena merantau adalah sebuah proses menemukan jati diri. Itu. Ya wes, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk merebut bini orang dan juga laki orang. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum.